Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Husni Makdalangan, perwakilan dari kelompok 5 tugas IPS. Baik, di samping saya telah ada siswa dari kelas 71. Baik, sebelum saya memberikan pertanyaan, silahkan memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ismail Hania dari kelas 31. Oke, baik. Mari kita melangkah ke soalnya tentang respect. Pertanyaan pertama, apakah Anda sudah menghargai pendapat orang lain di medsos? Tidak pernah dan belum pernah. Yang kedua, apakah Anda sudah menerapkan respect di medsos Anda? Tidak. Ketiga, apa yang Anda lakukan jika Anda orang yang tidak respect? Tidak ada. Dan masuk pertanyaan educate. Apakah Anda pernah membagikan informasi yang bermanfaat? Pernah. Yang kelima, apakah Anda memeriksa fakta sebelum membagikan informasi kepada orang lain? Tidak. Keenam, apakah Anda menghindari penyebaran berita palsu atau menyesatkan? Saya menghindari beberapa berita palsu lainnya seperti kayak berita hoax atau AI yang fiksi tapi hoax. Selanjutnya kita masuk di protect. Apakah Anda sudah menjaga akun Anda dengan kuat? Dengan cara menggonta-ganti password akun dan membuat password akun menjadi kuat agar tidak gampang diretas, dan selalu mengagrep atau mengupdate antivirus agar tidak dapat dihack. Oke. Yang ke-8, apakah Anda selalu menghindari link-link yang mencurigakan? Iya, seperti kayak iklan atau beberapa file yang ada di ada di medsos. Oke, kesimpulan. Apakah Anda sudah menggunakan medsos dengan cara yang baik dan bijak? Menurut saya sudah baik. Oke, terima kasih. Itulah dari Ismail dari kelas lab 71 telah diwawancarai. Syukran wa jazakallah khairan. Saya melangkah ke narasumber kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakardis dari kelompok 5 akan mewawancarai Khalid dari kelas 92. Baik, seputar respect. Apakah Anda sudah menghargai pendapat orang lain di medsos? Saya rasa saya masih kurang menerapkan dalam menghargai pendapat orang lain di medsos. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda sudah menerapkan respect di medsos Anda? Saya rasa juga saya menerapkan respect tapi tidak sepenuhnya dalam menggunakan media sosial. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa yang Anda lakukan jika Anda orang yang tidak respect? Saya akan berusaha untuk menjadi lebih respect kepada uploadan orang lain. Jawabannya menarik. Baik, kita menanyakan seputar educate. Apakah Anda pernah membagikan informasi yang bermanfaat? Ya, seperti membuat status mengenai seperti pendaftaran SNPB, SNBP, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memeriksa fakta sebelum membagikan informasi tersebut? Ya, dengan cara apa? Dengan cara mencari tahu website sumber dari berita tersebut. Baik. Pertanyaan nomor 3. Apakah Anda menghindari penyebaran berita palsu atau menyesatkan? Ya. Baik. Pertanyaan seputar protect. Apakah Anda sudah menjaga akun Anda dengan kuat dan baik? Saya rasa iya, karena saya kasih rumit sekali rumusnya. Oh, baik. Kata sandinya. Pertanyaan kedua, apakah Anda selalu menghindari link yang mencurigakan yang menurut Anda seputar virus? Iya, karena saya takut nanti akun saya diretas. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah terjebak di link online seperti judi online atau link tersebut? Tidak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Faik Al-Fatih Satria dan saya akan mewawancarai adik kelas saya dari kelas 81 yaitu Hitoshi. Baik, saya akan langsung ke pertanyaannya. Yang pertama adalah respect. Apakah Anda sudah menghargai pendapat orang lain di media sosial? Tentu saja, karena pendapat itu mungkin saja bisa benar, dan tetapi walaupun pendapatnya mungkin salah, kita harus tetap menghargainya karena dia telah berani memberikan pendapatnya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan kedua adalah apakah komentar Anda bisa menyakiti perasaan orang lain? Mungkin bisa saja, karena mungkin saat saya berkomentar, saya memberikan beberapa perkataan yang mungkin menyakiti perasaan orang lain. Oke, selanjutnya adalah apakah Anda menggunakan bahasa yang sopan saat berkomentar di media sosial? Tentu saja, karena kita harus tetap menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang sopan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang seputar educate. Pertama, apakah informasi yang Anda bagikan itu benar? Tentu saja, kita harus memberikan informasi yang benar. Karena kalau kita memberikan informasi yang salah, mungkin orang bisa langsung menangkap sesuatu yang salah dan memberikan informasi yang salah kepada orang lain juga. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan kedua adalah apakah Anda memeriksa faktanya dulu atau kebenarannya dulu baru mengirimkannya? Tentu saja kita harus memeriksa faktanya. Seperti yang saya bilang tadi, kita tidak boleh memberikan berita yang salah karena mungkin saja berita yang sebenarnya itu lebih penting daripada berita-berita palsu yang beredar di media sosial. Selanjutnya, cara memfilter konten agar tidak ada yang hoax begitu ketika Anda Supaya tidak ada hoax, cara memfilternya adalah mungkin kita harus menonton video yang sesuai dengan umur kita dan kita harus memeriksa dulu kebenaran dari video tersebut, apakah video itu benar atau salah. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan tentang protek. Apakah Anda menjaga data pribadi Anda sendiri? Tentu saja kita harus menjaga data pribadi kita, karena jika orang lain mendapatkan data pribadi kita, orang itu bisa menggunakan data kita untuk menggunakan dengan salah, seperti mengirim suatu barang ke orang lain dengan menggunakan nama kita. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah apakah Anda berhati-hati dengan akun asing? Tentu saja, karena akun asing itu juga bisa sebagai penipu atau mungkin peretas. Dan kita harus hati-hati karena kalau dia seorang peretas, dia mungkin mengambil data pribadi kita untuk menyalahgunakannya. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah Anda melakukan konten berbahaya yang pernah Anda lihat? Sejauh ini sudah pernah, karena konten itu mungkin tidak bagus untuk beberapa umur ke bawah seperti anak-anak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Musni Madolangan. Saya dari kelompok 5 akan mewawancarai seorang siswa dari kelas 7A2. Sebelum saya memberikan pertanyaan, alangkah baiknya silahkan memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Ataya Gaisan dari kelas 7A2. Oke, baik. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menghormati pendapat orang lain di medsos? Cara menghormati pendapat orang lain di medsos adalah tidak menjelek-jelekan nama orang itu, tidak protes terhadap pendapat orang itu, dan selalu menghargai pendapat orang itu. Oke, pertanyaan kedua, mengapa harus sopan santun saat berkomentar di medsos? Karena kita akan mendapatkan dosa jika berkomentar
tidak bagus di medsos, dan bisa jadi juga kita akan diserang oleh orang lain di medsos karena perkataan yang tidak baik saat kita berkomentar. Oke. Apa akibat membuat komentar hujatan di medsos? Kita mendapatkan dosa, dan kita juga bisa jadi diserang oleh warga karena berkomentar menghujat orang di medsos. Bagaimana cara menghargai privasi orang lain saat mengganggu foto bersama? Tidak menjelek-jelekan foto orang, dan tidak menjadikan stiker lucu atau membuat video yang jelek tentang orang itu. Oke. Apakah Anda telah menerapkan respek di medsos Anda? Insya Allah sudah. Oke. Terima kasih. Oke. Kita masuk di pertanyaan educate. Yang pertama, bagaimana Anda memberi edukasi tanpa menyakiti di medsos? Pertama-tama saya akan memberitahu bahwa memberi nasihat yang halus agar tidak menyinggung dan tidak seperti menggurui. Oke. Pertanyaan kedua, kenapa perlu cek sumber berita dulu? Karena bisa jadi berita itu hoax, dan bisa jadi kita akan menyebarkan fitnah gara-gara itu. Oke. Pertanyaan ketiga, contoh konten eduktif yang bisa dibagikan ke grup-grup atau ke teman-teman yang baik. Contohnya adalah seperti video pembelajaran atau video tentang kebaikan. Oke. Yang keempat, mengapa harus membagikan informasi yang boleh? Mohon maaf. Mengapa harus membagikan video yang terpercaya? Karena jika kita tidak memberikan informasi yang tidak terpercaya, bisa jadi teman kita tidak percaya dengan kita. Oke. Nomor 5, apa yang dilakukan jika teman menyebarkan hoax ke grup-grup atau ke teman-teman baik Anda? Pertama-tama saya akan mencari lebih dalam tentang berita itu, dan jika terbukti hoax, saya akan menasehati teman saya. Oke, pertanyaan berikutnya yaitu protect. Mengapa Anda harus menjaga data pribadi di medsos? Kita harus menjaga data pribadi kita di medsos agar para hacker atau penipuan tidak bisa menghubungi atau mencari data kita dengan mudah. Oke. Kedua, apa yang dilakukan jika ada bullying di medsos? Pertama-tama saya akan menasehati orang itu dengan perkataan yang halus agar tidak terkesan menyinggung. Pertanyaan ketiga, bagaimana mencegah penipuan online di medsos? Tidak mencari sumber informasi terlebih dahulu dan tidak membocorkan data pribadi. Oke. Keempat, kenapa perlu mengatur privasi online di medsos Anda? Karena itu tadi bisa privasi kita diketahui orang lain, dan bisa juga diambil data kita dan dihacker. Oke. Yang terakhir, apa tindakan jika terjadi korban kejahatan digital? Oke, itulah dari kelas 7A2 yang telah menjawab beberapa pertanyaan kami. Syukran kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarafat Al-Sadin. Kali ini saya akan mewawancarai Ustadz di samping saya dengan tema Protect, Educate, dan Respect. Sebelumnya, Ustadz di samping saya bernama Ustadz Bayu. Ia mengajar di SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah dalam bidang IPA dan Matematika. Sebelumnya, apakah Ustadz bersedia untuk diberi pertanyaan? Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama seputar educate. Bagaimana cara Ustadz mengajar siswa agar bijak menggunakan media sosial? Cara mengajar siswa untuk bijak di media sosial itu ada beberapa yang salah. Mungkin salah satunya adalah tidak gampang tersinggung, ya. Karena kita ketahui bahwa di media sosial ini berbagai macam informasi yang kita tidak ketahui bagaimana ketikannya, ya. Kita tidak tahu bagaimana penyampaian dari argumen itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa aturan dasar yang Ustadz ajarkan ke siswa-siswa? Aturan dasar tentang media sosial. Aturan dasarnya itu yang pertama adalah menggunakan media sosial dengan bijak. Kemudian tidak memilah-milah informasi yang diterima. Jika informasi itu kurang bagus, sebaiknya tidak untuk ditelusuri lebih jauh. Oke, bagaimana cara Ustadz menjelaskan dampak postingan buruk yang berseliweran di media sosial? Mungkin untuk menjelaskan dampaknya sebelumnya itu kita harus saya mungkin akan menyampaikan beberapa data, mungkin efek-efek dari penyampaian. Dengan itu mungkin saya sampaikan apa dampaknya. Ya, jelaskan dulu. Nah, untuk dari data itu saya akan menyampaikan dampak buruknya. Di dampak postingan dari data itu kita bisa menjelaskan dampak daripada postingan yang tidak baik untuk dilihat, beberapa dampaknya berdasarkan data yang telah disampaikan. Lanjut ke pertanyaan keempat, apa cara Ustadz memberi contoh penggunaan media sosial yang baik kepada siswa-siswa? Caranya itu adalah sebelum mengajarkan ke siswa kita dulu sebagai orang sebagai gurunya dulu bagaimana menggunakan panggilan siswa atas nama Ifwat kelas 92 segera ke wali kelas. Jadi cara memberikan contoh penggunaan yang baik itu terlebih dahulu adalah memperlihatkan ke siswa sebagai diri pribadi, memperlihatkan siswa bahwa sebelum mengajarkan bahwa kami juga harus bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, dari itu mungkin bisa dicontoh. Nah, kemudian memberikan pengetahuan kepada siswa bahwa inilah termasuk postingan baik, ini postingan yang buruk. Dengan itu lebih mengutamakan postingan-postingan yang baik untuk dilihat. Lanjut pertanyaan seputar respect. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Ustadz mengajarkan sopan santun kepada siswa-siswa Ustadz tentang media sosial? Cara mengajarkan sopan santun itu kita kenalkan dulu mengenai materi adab, ya. Dengan materi adab ini kita singgung sedikit mengenai sopan dan santunnya siswa itu seperti apa. Jangan sampai menganggap bahwa berbicara seperti teman itu dianggap sopan, padahal tidak, ya. Ada kita jelaskan dulu kategori yang dikatakan sebagai sopan dan santun ini sebelum memberikan contoh atau memberikan contoh bahwa ini adalah sikap daripada sopan dan santunnya. Kedua, apa yang Ustadz lakukan jikalau salah satu siswa SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah ketahuan mengejek orang di media sosial? Jika ketahuan mengejek orang di media sosial itu yang pertama mungkin memanggil orang tersebut, ya. Dan sebelum kita tahu mungkin kita cari tahu dulu apa maksudnya dia berkomentar ini. Jangan sampai dia tidak paham dengan komentar itu, dia hanya ikut-ikutan. Jadi sebelum itu kita cari tahu dulu, kemudian dipahamkan apa maksudnya. Jadi lalu diberikan nasihat. Oke. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Ustadz menanamkan sikap hormat saat berkomentar di media sosial? Cara saya menanamkan, ya, sikap hormat itu yang pertama adalah saya tidak langsung berkomentar. Saya pahami dulu baik-baik apa postingan itu, apa isinya. Jadi tidak langsung, jadi dengan paham baik-baik, mungkin kita sudah hormat kalau dipahami, kemudian diresapi baik-baik apa artinya, baru berkomentar. Itu pun kalau komentar yang baik, ya. Seputar protek, yang pertama, bagaimana cara Ustadz menjaga siswa-siswa SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah agar terhindar dari bahaya atau dampak negatif dunia digital? Yang pertama itu menjaga siswa dari bahaya. Ada salah satu caranya mungkin ini juga diajarkan di materi mapel informatika, yaitu bahayanya cybercrime, ya, seperti phishing, dan bagaimana dapat dia dikategorikan sebagai dampak buruk atau dampak dari
dampak dari postingan atau postingan yang buruk itu seperti apa. Ya. Jadi dari itu kita ingatkan dulu. Dari itu mungkin timbul kesadaran dari siswanya. Karena kita tidak bisa pantau 24 jam dari itu. Pertanyaan kedua seputar protek. Bagaimana sikap Ustadz ya? Bagaimana sikap yang akan Ustadz ambil jikalau Ustadz terkena phishing, Ustadz? Jika saya terkena phishing, yang pertama adalah semua informasi pribadi yang memungkinkan untuk diblokir, maka saya akan blokir data-data pribadi apapun itu. Kemudian setelah itu saya beritahukan ke orang-orang, saya broadcast bahwa saya terkena ini atau akun saya entahkah dihack atau apapun itu. Jadi orang lain pun akan jika dia dihubungi oleh mengatasnamakan saya, berarti dia sudah antisipasi. Pertanyaan terakhir, kesimpulan. Apa kesimpulan Ustadz tentang pentingnya educate, respect, dan protect di dunia digital? Pentingnya educate atau memberikan pelajaran ya, atau menyampaikan edukasi kepada orang-orang dan memberikan menghormati. Dan pentingnya ketiga ini dan protect ketiga ini dengan ini adanya ini pemahaman mengenai media sosial, mengenai cara menghormati komentar, mengenai melindungi. Ketiga, dengan adanya ini kita mungkin akan terhindar dari masalah-masalah seperti phishing. Phishing itu pengambilan data informasi pribadi yang disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Yang beberapa contohnya bisa diambil uangnya dan lain sebagainya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafat Al-Saladin dari kelas 9A1. Sekarang saya akan mewawancarai Ustadz di samping saya yang bernama Ustadz Abdul Wahid yang mengajar di bidang matematika kelas 9. Sebelumnya, apakah Ustadz bersedia untuk diberi pertanyaan dan menjawabnya? Insyaallah bersedia. Oke. Pertanyaan pertama seputar educate. Bagaimana cara Ustadz mengajar siswa-siswa bijak di media sosial? Ada beberapa cara yang harus kita lakukan untuk mengajarkan siswa. Yang pertama, kita harus memberikan pengetahuan kepada siswa kita tentang pentingnya bermedia sosial yang baik, ya, yang pertama. Dan yang kedua, mengingatkan kepada pengguna media sosial, khususnya peserta didik, untuk melihat sisi baik dan sisi negatif dari media sosial. Bisa lanjut? Belum. Yang selanjutnya mengingatkan kepada pengguna media sosial untuk menjaga privasi daripada pengguna media sosial. Lanjut pertanyaan kedua, apa aturan dasar yang Ustadz terapkan ke anak-anak didik atau anak-anak Ustadz agar baik menggunakan media sosial? Bisa diulang? Apa aturan-aturan dasar yang Ustadz terapkan untuk siswa-siswa atau anak Ustadz agar bijak menggunakan media sosial? Ya, yang pertama harus punya kesadaran. Jadi siswa punya kesadaran dalam menggunakan media sosial itu, bahwa media sosial itu penting, ya, penting karena seiring dengan berkembangnya perkembangan zaman, mau tidak mau kita harus berhubungan dengan media sosial ini. Kemudian menggunakan media sosial itu dengan etika, namanya ada etika bermedia sosial. Bisa dilanjut, ya. Bagaimana cara Ustadz membimbing siswa-siswa pada saat siswa tersebut salah atau bahkan salah fatal saat menggunakan media sosial? Mungkin seperti mengumbarkan aurat, begitu, menggunakan kata-kata kotor. Kita harus mengingatkan bahwa hal tersebut tidak benar, ya. Itu termasuk
bagian dari keburukan ya, melihat aurat misalnya di media sosial. Ya, makanya di samping kita terus memperkuat keimanan kita, ya juga harus menambah ilmu kita ya, untuk memperkuat daripada keimanan kita, baik ilmu yang berhubungan langsung dengan agama kita, juga ilmu yang berhubungan langsung dengan media sosial. Kita lanjut ke pertanyaan seputar respect. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Ustadz mengajarkan sopan santun kepada murid Anda tentang media sosial? Ya, pertama harus menjaga privasi. Harus menjaga privasi, karena dalam bermedia sosial itu tidak semua yang berhubungan dengan diri kita yang perlu kita sampaikan secara bebas ya di media sosial ya, jaga privasi. Kemudian harus sopan dalam segala hal ya, apapun itu harus kita sopan dalam menggunakan media sosial, dan sampai kita mungkin menghina orang lain di media sosial ini. Yang kedua, apa yang harus Ustadz lakukan jika siswa mengejek orang di media sosial? Ya, kita harus ingatkan jangan seperti itu ya, karena itu bagian dari pelanggaran pelanggaran dalam bermedia sosial, dan kita harus respect terhadap hal-hal yang negatif, dan sampai itu yang menjadi kebiasaan kita dalam bermedia sosial. Lanjut Ustadz, pertanyaan ketiga, bagaimana cara Ustadz menanamkan rasa hormat saat berkomentar di media sosial? Misalnya, pertanyaan ketiga, bagaimana cara Ustadz menanamkan rasa hormat saat berkomentar di media sosial? Ya, apanya maksudnya rasa komentar? Contohnya misalnya, kan biasanya ada orang memposting hal-hal yang siswa kita tidak sukai, dan siswa tersebut berniat melontarkan kata-kata negatif melalui komentar di postingan tersebut. Bagaimana cara Ustadz agar menanamkan rasa hormat yang bisa membantu agar siswa tersebut tidak melakukan hal negatif itu? Pertama kita harus sampaikan dampak negatifnya itu ya, tidak boleh kita mencemarkan nama baik saudara kita ya, baik secara langsung maupun secara langsung ya, karena hal itu bertentangan dengan merusak nama baik seseorang ya, tidak boleh kita menyebarkan ya konten-konten yang bisa merusak daripada nama baik seseorang. Ustaz, pertanyaan keempat, apa contoh perilaku hormat menurut Anda ya di media sosial? Hormat apa maksudnya sih? Hormat kayak menghormati seseorang begitu, Ustaz. Atau begini, maksudnya contoh perilaku hormat di media sosial itu kayak menghormati orang menggunakan kata bijak begitu, Ustaz, maksud pertanyaan ini? Ya sopan dalam bermedia sosial ya, menjaga privasi orang itu ya, sampai kita mengumbar daripada hal-hal negatif seseorang dalam bermedia sosial. Pertanyaan kelima, bagaimana cara Ustadz mengingatkan siswa soal etika bermedia sosial? Pertanyaan kelima, bagaimana cara Ustadz mengingatkan siswa soal etika media sosial? Ulang lagi Ustaz. Ya, ulang lagi. Bagaimana cara Ustadz mengingatkan siswa soal etika media sosial? Bisa secara langsung ke pribadinya ya, bahwa kita harus beretika menggunakan media sosial ya, diingatkan secara langsung. Kemudian kita bisa juga mengingatkannya lewat media,
secara langsung atau secara lewat media. Itu. Bahwa kita harus menggunakan media sosial yang bagus. Itu. Kita lanjut ke pertanyaan seputar protek. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Ustadz menjaga siswa dari bahaya online, misalnya judi online, gitu Ustadz? Ya, memberikan pengetahuan dasar, ya termasuk memberikan kesadaran tentang bermedia sosial. Ya, jangan sampai menggunakan media tidak salah ya. Dan yang paling penting juga kita harus memberikan kesadaran tentang bahaya daripada bermedia sosial supaya kita tidak berhati-hati. Seperti itu. Yang kedua, apa yang Anda lakukan jika ada spam SMS palsu atau berita-berita hoax yang muncul di pop-up layar Anda mungkin? Pop-up. Apa pop-up? Yang sudah begini. Bagaimana cara Ustadz menjaga diri dari penipuan online dan berita-berita hoax yang tersebar di media sosial? Ya, kalau ada penipuan ya online, ya kita jangan coba percaya. Dengan mungkin memproteksi email kita ya, bisa menggunakan password atau pastikan web kita itu aman supaya tidak jebol ya dari hoax itu atau berita-berita yang tidak benar. Ya. Oke, pertanyaan terakhir, kesimpulan. Apa kesimpulan Ustadz tentang pentingnya educate, respect, dan protect dalam dunia digital? Saya kira yang paling penting itu adalah kita harus bijak dalam bermedia sosial. Ya, artinya media ini memang ada sisi positif, ada sisi negatif. Makanya kita harus di samping membentengi diri kita dengan iman yang bisa menghindarkan kita dari sisi negatifnya itu, samping itu juga kita harus punya ilmu ya bagaimana cara melindungi diri dari hal-hal yang negatif, misalnya dari media sosial yang ada dampak negatifnya itu. Jadi sebagai kesimpulannya waspada. Kita waspada terhadap hal-hal yang merusak ya khususnya iman kita, dan yang paling penting adalah akhlak. Betul. Sudah cukup. Sekian dari saya, Yasser Al-Fatih Al-Saladin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.